Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Asal Tawudansyah kembali hadir. Yang hari ini sedikit berbeda dari acara biasanya. Kita hadir dalam dialog khusus bersama Radar TV. Tentunya saya tidak sendiri, melainkan sudah hadir para tokoh penting Kota Banjar, yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai stunting di Kota Banjar. Yang dimana Kota Banjar pada tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden RI dalam penanganan stunting terbaik se-Indonesia, se-nasional. Tentunya hal ini menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua. Telah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa. Yang pertama PJ Wali Kota Banjar, Dr. Haja Ida Wahidah Hidayati. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar mungkin baik. yang ada di sini kurang bisa mendengar pembicaraan kita, tapi yang jelas nanti untuk audiens sini bisa melihat tayangannya di Radar TV. Oke, pemirsa. Yang kedua, Sekda Kota Banjar, Haji Soni Harrison. Bapak, terima kasih telah hadir. Apa kabar? Kemudian yang ketiga, Kapolres Banjar, AKBP Dani Yulianto. Bapak, terima kasih telah hadir di sini. Kemudian yang keempat, selanjutnya Kepala DPP KB, Haji Budiman Hendrawan. Bapak, terima kasih telah hadir. Kemudian yang selanjutnya Kepala Bapelitbangda, Dr. Haji Andi Bastian. Betul, Bapak? Betul. Terima kasih telah hadir di sini. Sama-sama, Pak. Udah keberapa kalinya saya ke Banjar, tapi baru pertama kali ke situ. Yang ternyata situnya gede juga ya, nggak letik. Kirain letik, ternyata besar juga Bapak ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak dari Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Haji Saifuddin. Bapak, terima kasih telah hadir. Selanjutnya perwakilan dari Basnas, Bapak Abdul Kohar. Bapak, terima kasih telah hadir di sini. Bapak Haji Ruswa, maaf. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama kita akan langsung mengobrol bersama Ibu PJ Wali Kota Banjar, Ibu Dr. Haja Ida Wahidayati, pemirsa. Baik Ibu, yang pastinya kan sebagai PJ Wali Kota ini selaku pengarah ya Bu, dalam percepatan stunting. Mungkin apa Bu yang harapannya khususnya dalam pelaksanaan aksi yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting agar sesuai dengan target yang diharapkan, dan apa mungkin Bu tantangan yang dihadapi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Banjar? Silakan. Terima kasih. Tentunya saya selaku pengarah dari tim dalam percepatan penurunan stunting itu mengharapkan bahwa pelaksanaan percepatan stunting ini agar diadakan akselerasi gitu ya, melalui kolaborasi dan melalui konvergensi gitu ya, karena melalui konvergensi atau kolaborasi maka tugas-tugas menjadi mudah untuk dilaksanakan gitu. Terutama menurut survei Kesehatan Indonesia bahwa Kota Banjar ini mendapatkan bonus demografi gitu ya, gitu. Kemudian kita ingin memotivasi anak-anak kita menjadi generasi cerdas dan sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya tantangannya ke depan pastilah berkaitan dengan pendanaan. Kemudian juga mungkin ada ego sektoral dan lain sebagainya. Tapi ini adalah tugas kita, tugas bersama gitu ya. Jadi seluruh stakeholder harus sudah mulai bergerak di dalam percepatan penurunan stunting gitu. Oke, ini kan yang menarik di tahun 2023 ini Kota Banjar menjadi mendapat penghargaan dari Bapak Wakil Presiden. Itu bagaimana Bu sampai akhirnya langsung dinotis, dan karena ini kan bukan hanya wilayah Priangan Timur tapi senasional, itu bagaimana? Ya tentunya kami sangat senang, itu semua berkat kerja keras dari kolaborasi, aksi dan konvergensi tadi ya. Terutama di Kota Banjar ini kader-kadernya sangat smart. Kemudian juga dari DPPKB-nya juga selalu bergerak ke desa-desa gitu ya, sehingga kampung KB kami juga menjadi juara untuk
wilayah provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi mereka aktif semua gitu ya. Iya. Luar biasa ya, terutama untuk acara hari ini juga sangat kompak sekali semua kecamatannya, ada yel-yel masing-masing yang tentunya itu pasti berkat orang-orang yang luar biasa di atasnya juga ya. Begitu. Oke, untuk Ibu sendiri Bu, sebagai wali kota, PJ wali kota, maaf, mungkin berapa target prevalensi stunting di tahun 2024 ini? Kalau target prevalensi stunting itu sekitar 14%. Namun ada perubahan target dari Bappenas itu sebesar 18,8%. Oleh karena itu Banjar sebetulnya sudah 19%. Jadi tinggal 0,2% lagi, insya Allah kita sama dengan target nasional. Doakan saja. Dan kita secara realistis ingin bergerak seluruh stakeholder untuk penurunan stunting. Oke, berarti tinggal sedikit ya, 0,2%. Itu kalau misalnya diakumulasikan dalam total jumlah keseluruhan ada berapa kira-kira? Itu kira-kira ada 623. 620-an lah ya. 620-an, Kota Banjar ini ada berapa kecamatan? 4 kecamatan, penduduknya 208.000 lebih. Insya Allah itu bisa menjadi target yang baik dan bisa tercapai dengan secepat mungkin. Ya. Dan pemirsa, karena ini memang waktu yang terbatas dan Bu PJ masih banyak kegiatan, Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan ini dengan narasumber lain yang luar biasa. Baik, Ibu, terima kasih telah hadir di sini. Silakan untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Baik, pemirsa. Bapak boleh digeser. Siap, Bapak pemirsa, kita sudah berbincang langsung bersama PJ Wali Kota Banjar, Ibu Dr. Haja Ida Wahidah Hidayati, dan sekarang kita akan langsung berbincang selanjutnya bersama Bapak Haji Soni Harison selaku Sekretaris Daerah Kota Banjar. Betul Bapak, apa kabar? Baik ya Pak ya, kemarin saya sudah lihat tayangannya yang stunting tahun lalu 2023 bersama Asara Samara, betul ya. Hari ini sedikit berbeda, kita di outdoor dan memang udara cukup berbeda dari Tasik ya. Ini agak panas dan Tasik lebih dingin daripada ini yang pastinya, gitu ya Pak ya. Oke, yang dimana Bapak juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjar, Bapak, lalu apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Banjar dalam penanganan stunting ini, Pak? Boleh dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih, Os. Saya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Banjar, bahwa beberapa strategi yang kami laksanakan khususnya untuk menekan angka stunting di Kota Banjar. Kita tadi sebagaimana yang disampaikan Bu PJ, karena kan kasih sama Pak ya secara ini dan sebesarnya, yaitu lebih menegaskan strategi konvergensi dan kolaborasi. Dalam hal ini bahwa tanggung jawab untuk kepedulian menurunkan angka stunting itu bukan hanya diampu oleh satu dinas saja, bukan tanggung jawab secara spesifik mungkin dinas kesehatan ataupun dinas KB, tapi semua OPD terkait, termasuk juga alhamdulillah peran serta sinergitas yang sudah terbangun selama ini dari instansi vertikal, Pak Kapolres, Pak Dandim, jajaran semuanya, Pak Kejari, itu luar biasa. Jadi semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menurunkan angka stunting di Kota Banjar. Mudah-mudahan ini juga strategi yang sering didengungkan, yaitu strategi pentahelix, di mana semua elemen mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap penurunan stunting di Kota Banjar. Dan juga rapat evaluasi sering kita laksanakan per triwulan, Pak. Jadi kita cek progres ya, dan juga barangkali juga kita membuka ruang. Siapa tahu ada beberapa ya stakeholder yang lain yang punya kepedulian untuk menurunkan angka stunting di Kota Banjar. Alhamdulillah itu sudah terjalin selama ini. Oke, dan saya rasa memang kalau saya berbicara mengenai konvergensi gitu ya Pak ya, Kota Banjar ini memang salah satu yang terbaik. Mungkinnya bisa dilihat dari bagaimana hari ini luar biasa Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan acara hari ini bisa bersama-sama saling kompak gitu ya. Betul sekali.
Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Dinas Kesehatan, Bapak Haji Saifuddin. Bapak, apa kabar? Wah, ini bagian Alhamdulillah, Bapak langsung tersorot matahari langsung. Langsung sauna. Ya, begitu Bapak. Baik Bapak, yang pastinya tim percepatan penurunan stunting di Kota Banjar ini mempunyai Pokja intervensi, bukan begitu Pak? Betul ya Pak ya? Dan Dinas Kesehatan selaku stakeholder teknis tentu mempunyai rencana kerja dalam penanganannya. Boleh Pak dijelaskan rencana kerja apa saja yang sudah atau apa saja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk penurunan ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi penanganan stunting kan dibagi dua ya, ada yang spesifik dan ada yang sensitif kan gitu. Nah, spesifik itu biasanya ranahnya di tenaga kesehatan sama tenaga medis kan gitu. Nah, bagaimana program untuk penanggulangan kemiskinan? Mungkin yang lebih mudah adalah ABCD gitu kan. Jadi ada istilah ABCD gitu kan. A-nya apa? A-nya itu adalah aktif meminum tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Itu harus kita lakukan. Jadi secara spesifik kita mempunyai program untuk meminum tablet tambah darah bagi remaja putri, yaitu bagi yang ya SMP sudah bisa mulai SMA dan nanti mungkin sampai hamil lagi. Nah, ibu hamil juga begitu, harus minta tambahan darah sampai melahirkan. Nah, itu yang pertama kan gitu. Yang kedua adalah B. Nah, B ya, B-nya adalah ibu hamil periksa minimal 6 kali dalam 3 trimester itu. Jadi 6 kali minimal tuh ibu hamil itu periksa 6 kali, yang 2 kali harus diperiksa oleh tenaga medis, oleh dokter dan pakai USG. Biasanya untuk pemeriksaan dokter itu adalah ketika kunjungan pertama dan kunjungan kelima, atau di trimester 1 dan trimester 3, itu yang B. Terus yang C-nya apa? Cukup protein hewani. Jadi artinya balita itu harus asupannya juga mencukupi protein hewani. Mungkin bayangan kita ketika protein hewani itu kan mahal, daging itu tidak seperti itu. Artinya bisa telur, bisa ikan. Nah, hasil olah data yang kami lakukan dengan Polres dan ID bahwa anak-anak stunting kebanyakan asupan protein hewani yang kurang. Kebanyakan kadang-kadang ibu-ibu itu yang penting sayur itu. Sayur penting gitu kan. Akan tetapi protein hewani juga harus cukup kan gitu. Misalnya dengan telur lah yang paling gampang, atau ikan. Ya syukur-syukur kalau ada daging. Nah, yang D-nya apa? D-nya adalah datang ke posyandu setiap bulan. Nah, itu. Nah, ini harus dilakukan. Karena apa? Dengan adanya datang ke posyandu setiap bulan, kita bisa mengukur perkembangan balita maupun pelayanan ibu hamil. Di situ akan ada imunisasi, kan gitu. Ada pemberian vitamin A, kan gitu. Ada konsultasi dan lain sebagainya, kan itu. Nah, yang E-nya adalah eksklusif ASI 6 bulan gitu. Jadi anak usia 0 sampai 6 bulan itu hendaknya diberi ASI eksklusif tanpa MPASI kan gitu. Nah, itu saya pikir salah satu program yang harus kita gemborkan, yaitu ABCDE untuk dalam rangka penanggulangan stunting gitu ya, atau agar tidak muncul new gen stunting. Saya pikir itu, dan tapi program-programnya tentu banyak ya. Salah satu yang saya sebutkan, kita punya kerjasama dengan Polres, dengan ID, yang setiap minggu kita datang ke puskesmas dengan dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandung. Kita memeriksa itu di kota, mungkin di Kota Banjar yang ada seperti itu. Saya pikir itu. Bapak mungkin memang secara program tadi sudah terperinci bergeser apa ya, tapi secara teknisnya Pak, mungkin dari Kota Banjar ini mungkin seperti apa Pak? Edukasi ke lapangannya seperti apa? Tentunya kita di sini tadi sampaikan adalah kita harus konvergensi ya. Jadi kita bersanding dengan teman-teman OPD lain, baik itu dalam penanganan spesifik maupun sensitif. Di antara tadi yang saya jelaskan bahwa adalah kita punya lokus ya, lokus untuk penanganan stunting. Nah, lokus ini ada 2. Jadi ada lokus yang paling enggak kita punya, berarti sekarang punya 9 lokus ya. 5 lokus itu adalah lokus kota, dan kita tambah lagi 4 lokus itu kerjasama dengan Polres dan ID kan itu.
Nah itu salah satunya lah. Dari situlah nanti semua program-program dari OPD itu diarahkan ke situ, baik yang sensitif maupun spesifik itu. Seperti itu. Ya intinya tadi ABCDE itu untuk mendorong supaya itu. ABCDE ya, betul luar biasa ya program Kota Banjar. Bapak terima kasih untuk penjelasannya luar biasanya. Kita lanjut kepada Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Betul nggak Pak ya? Baik, Bapak baik. Alhamdulillah baik Bapak. Tentunya di kami ini apa yang selaku pekerja sensitif pasti mempunyai program atau inovasi dalam mendukung percepatan penurunan stunting Pak. Boleh Pak bisa disebutkan Pak terobosan atau inovasi apa yang memang mendukung dalam intervensi sensitif pada percepatan penurunan stunting? Silakan Pak. Baik, terkait dengan DPPKB itu kan mempunyai tugas dan fungsi yang dalam hal penanganan stunting, baik yang secara sensitif sebagai tanggung jawab DPPKB-nya itu sendiri, mempunyai tugas dalam hal pencegahan agar apa yang diharapkan zero stunting itu tidak terjadi, sehingga banyak program-program untuk upaya-upaya mencegah agar tidak jatuh ke stunting. Kemudian terkait dengan tugas tanggung jawab tambahan yang kedua, yaitu DPPKB sebagai Sekretariat TPPS Kota Banjar, tentunya kami mengumpulkan data-data dari semua bidang koordinator dalam hal secara keseluruhan penanganan stunting yang ada di Kota Banjar sebagai koordinator, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun operator terkait maupun lintas sektor lainnya dalam hal kolaborasi. Dalam hal ini untuk upaya percepatan kami mengembangkan inovasi-inovasi terkait dengan inovasi untuk mencegah agar tidak kawin muda. Kami mempunyai inovasi wajah kamu bikin gemas. Wajah kamu bikin gemas. Itu gimana Pak? Boleh dijelaskan? Wajah kamu bikin gemas ini maksudnya untuk mengedukasi para remaja, mulai dari remaja putri, kemudian para calon pengantin agar dia memahami terkait dengan kesiapan dalam menghadapi berkeluarga, sehingga diharapkan resiko-resiko terkait dengan apabila sudah berumah tangga itu bisa diminimalisir. Kemudian kami memberikan edukasi juga untuk ideal untuk pikir tengah itu untuk perempuan 21 dan untuk laki-laki 30 seperti itu untuk terkait KBG. Kemudian ada inovasi yang kedua yaitu Sami Burulan. Ini terkait dengan program pengentasan keluarga risiko stunting yang diupayakan untuk meminimalisir agar tidak jatuh ke stunting. Jadi keluarga risiko stunting kami intervensi seperti apa kebutuhan mereka yang bisa menyebabkan jatuhnya ke stunting, sehingga ada ini bentuk bantuan pembuatan jamban layak, sehingga ini keluarga risiko stunting tidak mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat, dan adiknya tidak jatuh infeksi balita yang stunting. Kemudian yang ketiga terkait dengan komunikasi yang saat ini dilangsungkan, ini salah satu upaya untuk mengubah pola masyarakat yang ada di Kota Banjar, khususnya keluarga yang risiko stunting. Yang saat ini keluarga risiko stunting di Kota Banjar ada 2.687 kepala keluarga. Itu diedukasi secara parental dan diberikan pemahaman terkait kecukupan gizi sehatnya, sehingga nanti apabila di keluarga yang berisiko stunting itu ada yang ibu hamil ataupun ada yang mempunyai balita maupun balita, itu sudah bisa memanfaatkan makanan-makanan lokal yang tidak mengecualikan terkait dengan
gizinya kalau tetap akan lebih seperti itu Pak. Luar biasa jabarannya luar biasa. Begitupun hari ini langsung apa Pak, Gending ke Asia ini programnya sangat banyak sekali. Begitupun tadi yang kawin muda, wajah kamu bikin Mas ini yang sangat menarik sekali ya. Dan mungkin ya Bapak kalau bisa berbicara mengenai perkawinan usia dini gitu ya, dari Kota Banjar sendiri itu memang angkanya seperti apa Pak untuk saat ini? Awal dari inovasi terkait dengan wajah kamu bikin kemas itu karena masih tingginya angka pernikahan di usia di bawah 20 tahun. Saat itu awal inovasi itu pernikahan dini di Kota Banjar bahkan ada yang di bawah 15 tahun, hingga itu sangat riskan sekali. Itu di jumlah satu Kota Banjar yang diorganisasi stunting ada di 187. Alhamdulillah tahun ini sudah semakin menurun. Saat ini tahun 2024 sampai bulan Agustus kemarin itu sudah di 123. Oke, yang paling penting sudah menurun. Sudah itu ya Bapak ya, ada progres. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut pertanyaannya kepada Bapak Basnas, perwakilannya Bapak Haji Ruswan Subarna. Baik Bapak, tentunya percepatan penurunan stunting ini tidak bisa dikerjakan Pak ya oleh satu instansi ataupun stakeholder saja ya Pak ya. Perlu adanya konvergensi yang tadi sudah mungkin kita bahas juga, ataupun kolaborasi dari semua pihak. Salah satunya Basnas selaku pelaku Pentahelix di Kota Banjar. Dan lalu sekiranya Pak, sampai di mana komitmen Basnas terhadap percepatan penurunan stunting di Kota Banjar, apalagi peran Basnas ini sangat sentral sekali terhadap bantuan yang akan diberikan terhadap sasaran seperti itu Pak. Terima kasih. Ketika berbicara stunting di Kota Banjar, ternyata mayoritas keluarga miskin. Ketika berbicara keluarga miskin, memang program Bajnas itu merupakan prioritas. Di antaranya memang kami telah banyak melakukan ketika ada warga miskin kekurangan sembako pada saat-saat tertentu, Bajnas pada saat itu hadir. Kemudian ketika ada permasalahan di lapangan, umpamanya tadi disebutkan ada rumah tidak layak huni, alhamdulillah Bajnas bisa membantu. Ketika ada yang kekurangan gizi yang pada saat-saat tertentu tidak bisa ditanggulangi oleh pihak-pihak tertentu, maka disitulah kehadiran Bajnas. Dan kalau ditanya sampai kapan, insya Allah secara terus-menerus selama para mujaki menyalurkan zakatnya lewat kami, itu tak akan henti-hentinya dalam rangka membantu terutama program stunting. Dan yang paling utama adalah untuk menghargai orang-orang miskin. Itu barangkali program Bajnas yang berlangsung pada saat ini di Kota Banjar, dan mudah-mudahan saja kepada para mujaki tambah-tambah rezekinya lebih banyak sehingga zakatnya lebih banyak lagi dan kami bisa berkiprah di Kota Banjar lebih baik lagi. Itu barangkali yang dilakukan oleh kami di Bajnas Kota Banjar. Terima kasih. Sama-sama Abang, luar biasa tadi di awal menyinggung memang yang biasanya terdampak stunting ini warga yang memang kurang berkecukupan katanya, boleh bilang miskin. Lalu Bapak mungkin pada kenyataannya Bapak, apakah memang sudah adakah warga yang memang berkecukupan lalu terdampak stunting? Karena kan memang untuk stunting ini kan tidak hanya makanan yang kurang cukup tapi dengan yang lain-lainnya. Terima kasih. Sampai hari ini ketika berbicara yang berkecukupan, kalau informasi dari para pemerhati stunting itu diantaranya memang ada faktor-faktor usia, ada faktor-faktor keturunan. Jadi tidak serta-merta dari faktor asupan makanan.
Tapi kami memang Bajnas hadir ketika terjadi kekurangan asupan makanan dan khusus bagi keluarga memang yang pada saat ini belum berkecukupan. Itu barangkali. Luar biasa Bapak, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, memang mungkin untuk stunting ini identik dengan kesehatan ya, kita akan berbicara dengan dinas kesehatan, begitupun dengan sektor-sektor kesehatan yang lain. Kita akan berbicara sekarang dengan sektor yang berbeda, yaitu dengan Bapak AKBP Danilianto sebagai Polres Kota Banjar Bapak ya. Baik, oke Bapak, kita bergeser sebelum itu pada Bapak Kapolres ini. Kita ketahui bahwa percepatan penurunan stunting ini merupakan program pemerintah pusat sampai semua sektor. Salah satunya Polri yang menugaskan Polres-Polres yang ada di daerah untuk membantu dalam penanganan stunting ini Pak. Sekiranya Pak, apa peran Polres dan apa saja yang sudah dilaksanakan Polres untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Banjar? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi betul sekali bahwa Polri telah berperan aktif dalam menindaklanjuti program pemerintah dalam penanganan stunting. Salah satunya yaitu melalui penandatanganan MOU antara Polda Jawa Barat dengan Ikatan Dokter Indonesia Daerah Jawa Barat perihal program percepatan penanganan stunting. Implementasinya yang dilakukan di Kota Banjar, terutama oleh Polres Banjar bersama dengan ID, yaitu kami dari Polres Banjar telah menyediakan personil kami yang termasuk juga tenaga kesehatan dari Polres untuk mendampingi puskesmas dalam pelaksanaan program intervensi penanganan stunting, baik mulai dari kunjungan, edukasi, sampai dengan pemeriksaan. Dan dari pihak ID juga menyediakan dokter spesialis, terutama spesialis kandungan dan juga spesialis anak untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil yang berpotensi melahirkan stunting maupun anak-anak balita yang didiagnosa stunting atau gizi buruk. Dan ini kami lakukan setiap minggu. Kami bersama ID juga memang telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah kota dalam program intervensi percepatan penanganan stunting. Selain itu, kami dari Polres Banjar juga telah mengajak beberapa pihak, terutama dari BUMN, BUMD, dan dari sektor perbankan untuk bisa berkontribusi memberikan bantuan atau dukungan apapun dalam program percepatan penanganan stunting ini. Alhamdulillah, kami dari Polres Banjar juga didukung dari stakeholders yang lain secara terus-menerus setiap minggunya mampu memberikan bantuan berupa susu kepada balita atau anak-anak yang diduga stunting di lokus-lokus yang memang menjadi sasaran penanganan stunting. Selain itu dari ID juga membantu memberikan suplemen seperti vitamin tambah darah dan susu bagi ibu hamil yang diperiksa di puskesmas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk penjabaran yang luar biasa. Dan memang ternyata untuk penanganan stunting ini tidak hanya di dinas kesehatan Bapak ya, tapi Polres, kemudian Banser dan semua sektor ya pastinya terlibat gitu ya. Kita beralih lagi Bapak kepada Bapak Haji Saifuddin ya Pak ya, dinas kesehatan. Baik Pak, mungkin saya ini akan lebih ke lapangan ya Pak ini Pak. Bagaimana Pak sekiranya dari dinas kesehatan jika dalam pemantauan Pak di Posyandu terutama mendapatkan kasus balita yang sudah 3 kali tidak ada kenaikan berat badan, kemudian tinggi badan juga, apa yang dilakukan di dinas kesehatan Pak melalui puskesmas tersebut?
Ya, baik. Jadi untuk di Posyandu itu kan ada beberapa pelayanannya, ada pelayanan konsultasi kan gitu. Jadi ketika balita ditimbang itu misalnya berat badannya tetap, maka sekarang berat tetap itu tidak 3 kali, bahkan 1 kali 2 kali itu maka akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan konsultasi dari tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang di puskesmas. Nah itulah fungsinya kenapa balita maupun ibu hamil bahkan mungkin ada lansia remaja itu harus aktif datang ke posyandu setiap bulan. Jadi untuk deteksi dini gitu. Jadi artinya ketika misalnya perkembangannya tetap harus segera dirujuk ke puskesmas. Nah nanti kalau diketahui misalnya itu gizi kurang gitu, maka ada satu program di puskesmas namanya adalah PMT, pemberian makanan tambahan lokal. Walaupun itu mungkin tidak bisa mencakup seluruh mungkin memenuhi gizi kurang yang di Kota Banjar, maka tadi kita perlu adanya kerjasama dengan stakeholder yang lain, misalnya sampaikan dari Basnas itu gitu. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kan gitu kan, ketika dia itu dinyatakan stunting kan gitu kan, kalau umpamanya gizi kurang puskesmas akan ada PMT kan, tapi ketika gizi kurang maka itu kita stunting maka akan dirujuk ke rumah sakit kan gitu kan. Nah nanti itu penanganan dengan rumah sakit itu mungkin bisa akan diresep, akan tetapi nanti ada istilahnya PKMK kan gitu kan, pangan olahan kebutuhan medis khusus kan gitu kan. Nah ini yang saat ini memang belum tersedia baik di puskesmas maupun belum ditanggung oleh BPJS. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres, jadi tadi maka dia menghimpun gitu, di samping beliau sendiri penghimpunan adalah memberikan susu itu adalah susu PKMK, memang yang itu tidak tersedia di puskesmas. Nah itu dan dari Basnas juga itu. Nah jadi artinya memang harus bersama-sama di dalam menangani stunting itu. Jadi ada memang anggaran-anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan memang anggaran yang belum tersedia. Nah, itulah maupun sektor swasta maupun sektor-sektor lain itu bisa masuk gitu. Mungkin gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Kita beralih Ke pertanyaan selanjutnya, mungkin sudah menunggu juga ya Bapak Dr. Haji Ani Bastian namanya selain Kementerian Pendidikan Kota Banjar Kabar sudah mulai tadi baik palingnya. Baik Pak, tentunya dalam menyusun skala penurunan stunting ini Pak diperlukan konvergensi kejangan desa hanya satu sektor saja Pak ya. Dan memang Bappenas dan Kemendagri sudah menyiapkan 8 aksi konvergensi Pak. Kira-kira Pak, apa harapan dari Bapak Banda terhadap 8 aksi ini Pak? Boleh. Terima kasih. Yang disampaikan tadi betul bahwa 8 aksi konvergensi ini tentu harus dilaksanakan secara kolaboratif dan peran Bapelitbangda ada di situ. Bagaimana caranya sesuai dengan tema misalnya pada hari ini tentang Harganas menuju keluarga yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Peran kami di Bapelitbangda tentu sesuai dengan singkatannya Badan Perencanaan itu tidak ada kegiatan yang tidak ada kegiatan yang berhasil dengan baik tanpa ada perencanaan yang baik pula tentunya. Good plan, good implement. Artinya bahwa setiap program itu harus direncanakan dengan baik agar hasilnya mendapatkan sesuai dengan target. Yang pertama adalah bagaimana kita lebih memfokuskan lagi terhadap program-program yang ada di setiap perangkat daerah, karena memang kita juga mengkoordinir semua perencanaan yang di perangkat daerah. Kemudian yang juga kedua, mengkolaborasikan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di semua lini, karena penanganan stunting ini tidak hanya satu tentu yang melaksanakan, tetapi semua bekerja sama berkolaboratif, dan disitulah kita mengambil peran supaya program-program yang dilaksanakan itu lebih fokus ke arah satu, yaitu kegiatan penurunan stunting, dan akhirnya semua bisa melaksanakan program-program melalui kegiatannya masing-masing tanpa terpisah-pisah tapi tertuju terhadap kegiatan penurunan stunting. Luar biasa ya. Mungkin itu akhir dari pertanyaan kita Bapak, dan mungkin pemirsa di dulu baju Bapak ya. Itu Pak ini dengar stunting ya Pak, kan kita dari masuk pun kira-kira Pak kuliner apa dulu yang harus dikunjungi di Kota Banjar gitu Pak.
Kira-kira apa aja Pak? Orang Tasik mah tinggal datang ke sini, habiskan uang dibayar Pak, selesai. Apa itu terus kemana Pak? Kunjungan kemana nih? Makan di mana? Gitu, kajian di mana? Di mana? Piknik kuliner ada. Itu bener. Di mana Pak? Di mana Pak? Ini di sini. Oh di sini ada juga. Belajar atas. Oh, ya. Saya tahun itu yang sempit jelas ya. Boleh. Ini kita kenal lagi dong katanya Pak. Viral ya. Iya, baik Pemirsa, terima kasih sudah hadir dan Bapak Ibu terima kasih juga tadi Bapak Ibu PJ sudah hadir juga. Itu tadi perbincangan yang hari ini mengenai stunting di Kota Banjar. Kami berharap dialog khusus kali ini dapat memberikan edukasi dan menjadi tayangan yang positif tentunya. Saya Asa Tayyidasa dan tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.